Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Oki Saktialung dari kelompok 11 NIM F1B19079 akan membuat video tutorial untuk rangkaian flip-flop, yaitu RS flip-flop behavior dan JK flip-flop asinkron. Pertama-tama, sini saya akan membuat RSJK flip-flop behavior, di mana dibutuhkan dua gerbang NAND untuk membuat rangkaian ini. Dan juga dibutuhkan indikator untuk mengetahui nilai output nantinya. Output dalam RS flip-flop behavior ini sebanyak 2. Jadi dibutuhkan 2 indikator. Dan juga 2 switch. Kita juga bisa menaruh 2 indikator untuk mengetahui nilai input nantinya. Dan terakhir ada ground. Ground di sini berfungsi untuk memberikan aliran yang bernilai 0 atau active low, dan VCC yang nantinya akan memberikan aliran bernilai 1 atau bisa disebut dengan active high. Ini kita akan mengganti nama switchnya terlebih dahulu, yaitu dengan S, disebut dengan set, satunya lagi di set. Atau R. Dan juga nama output ini kita beri nama IN atau key sementara dan key bar. Ini baru kita bisa mulai merangkai. Oh iya, kita balik juga, kita klik. Switch ini yang bernilai akan disambungkan ke VCC agar berjarak, dan switch akan disambungkan ke ground untuk bernilai. Kedua switch seperti tadi. Karena terdapat dua gerbang NAND atas diberi nama NAND 1 dan bawah diberikan NAND 2. Kita gunakan switchnya, salah satu kaki dari gerbang NAND, yaitu NAND 1, dan switch R ke salah satu kaki dari gerbang NAND 2. Juga kita bisa buat kabel untuk output nanti, untuk indikator IN sementara, dan kabel output untuk IN bar. Ini
Ini untuk mengetahui nilai input dari R dan S. Kita menentukan kabel indikator menuju kabel antara switch dan gerbang N. Seperti di atas tadi, dan terakhir kita akan menemukan salah satu kaki dari gerbang NAND 1 menuju ke kabel output dari gerbang NAND 2, itu outputnya I bar, dan salah satu kaki dari gerbang NAND 2 juga ke kabel output dari IN. Nah, di sini barulah kita bisa mulai menekan pojok tombol pojok kanan atas, di mana di sini dihasilkan output bernilai I0 dan I bar 0. Ini dinamakan kondisi non-change. Saya akan merubah juga S menjadi inputan bernilai 1 dan R juga bernilai 1, maka output akan berubah juga. Di sini IN antara bernilai 0 dan bernilai 1. Di sini pada switch S diinputkan bernilai 1 dan di sini indikator menyala, yaitu karena inputan bernilai 1. Apabila indikator mati maka inputan bernilai 0. Karena di sini menyala maka inputan bernilai 1. Ini mengalir ke gerbang NAND 1. Kemudian gerbang NAND 1 menghasilkan output yaitu IN sementara. Dan ini juga diberi nilai input oleh R menuju gerbang NAND 2, yaitu nilai inputnya 1 karena indikatornya menyala, dan menghasilkan kabel output yaitu key bar. Hasil output dari key sementara tadi menuju ke gerbang NAND 2 dan menghasilkan outputnya IN bar menyala. Kemudian IN bar tadi juga masuk sebagai inputan untuk gerbang NAND 1 bersama input dari S tadi yang bernilai 1 dan menghasilkan IN yang bernilai 0. Dan untuk penjelasan RS flip-flop behavior, di sini saya akan lanjut membuat JK flip-flop yang asinkron. Di JK flip-flop asinkron ini digunakan juga gerbang N. Gerbang N yaitu sebanyak 4. Dan dibutuhkan juga switch. Switch di sini dibutuhkan sebanyak 5. Dan tentu nantinya kelima switch ini akan dinamakan secara berbeda. Dan dibutuhkan ground
dan juga CC. Dan dalam rangkaian JK flip-flop yang asinkron digunakan torch clock. Kita akan membalik dulu. Dan juga terakhir dibutuhkan indikator untuk menghasilkan nilai output nantinya. Outputnya akan banyak dua. Outputnya salah satu output dinamakan IN sementara, dan satunya lagi dinamakan I bar. Di sini kita bisa mulai menyusun, tapi kita ganti terlebih nama kelima switch ini. Switch pertama diberi simbol S atau set, dan di bawahnya reset dengan simbol R. Nah, karena dinamakan JK flip-flop, jadi ini diberi simbol J dan ini diberi simbol K. Nah, itu dinamakan JK flip-flop. Di tengah diberikan simbol C yang nantinya akan memberikan input untuk clock, yaitu yang ini. Nah, di sini barulah kita bisa mulai merangkai. Oh iya, kita klik terlebih dahulu. Seperti biasa, kita menghubungkan switch dengan VCC dan ground untuk mendapatkan nilai inputan. Switch S ditemukan ke VCC, begitu pula dengan switch R. Switch juga disambungkan ke gerbang F ke ground. Dan juga kita akan menyambungkan switch ke 4 gerbang NAND ini. Kita akan merubah sedikit posisi switch. Switch S akan menyambung ke gerbang NAND. Juga switch R menyambung ke salah satu lagi dari gerbang NAND. Dan di sini kita menyambung clock, switch clock. Oh iya, kita ganti nilai dari clocknya menjadi 1S.
switch Y kita sambungkan ke gerbang NAND. Setelah satu kaki gerbang dan setelah satu kaki gerbang NAND. Di sini salah satu kaki dari gerbang NAND 1, kita katakanlah di sini ini gerbang NAND 1, gerbang NAND 2, gerbang NAND 3, dan gerbang NAND 4. Gerbang kaki dari gerbang NAND 1 dan gerbang NAND 2 kita sambungkan, kemudian ikuti dengan clock. Dan di sini kita akan mengubah jumlah inputan yang akan masuk ke gerbang NAND dari 2 tadi menjadi 3. Di sini juga sama, banyak 3. Dan gerbang NAND 1 akan menghubungkan dengan kabel menuju gerbang NAND 3. Ini juga seperti itu. Oh iya, di sini juga diganti dengan kaki berjumlah 3. Di sini juga dibuat dari diganti 3. Kita hubungkan kembali kaki, salah satu kaki dari gerbang NAND 1 dan gerbang NAND 2. Kemudian disusun, diikuti dengan clock, juga menyambung. Dan di sini kita bisa menginput kabel output, menyambungkan kabel output untuk ke indikator di sementara dan juga di bar. Di sini juga dilakukan seperti persilangan. Salah satu kaki dari gerbang NAND 3 menuju ke kabel output di bar, demikian juga salah satu kaki dari gerbang NAND 4 menuju kabel output di sementara. Dan salah satu kaki dari gerbang NAND 1 tadi terhubung ke kaki gerbang NAND kabel kaki gerbang NAND 3 juga gerbang NAND 2 terhubung oleh kabel menuju kaki dari gerbang NAND 4.
bagi saya dulu biar lebih jelas. Kembali ulang, kaki dari gerbang NAND 2 hubungkan ke kabel dari kaki gerbang NAND 4. Untuk mengetahui nilai input-input dari switch tadi, kita bisa menaruh indikator untuk mengetahui nilainya. Ini ditaruh 1, kemudian seperti tadi disambungkan ke kabel. Nah, dan disinilah kita bisa memulai simulasi. Nah, menekan tombol pojok kanan atas. Dan nilai output sementara yaitu key sementara bernilai 1 dan key bar bernilai 0. Karena di sini merupakan rangkaian JK flip-flop asinkron, maka input dari S dan T dan R harus bernilai 1 atau terhubung ke PIC. Sama kita S inputan 1 dan R juga inputannya 1. Karena sinkron, inputan dari S dan R dapat berubah, sedangkan nilai input dari J, dan K akan tetap, yaitu akan bernilai 0. Karena di sini inputan S1 dan R1 bisa dikatakan kondisinya 0. Pertama-tama di sini terdapat inputan J dan C. Ini menjadi inputan untuk gerbang NAND 1, yaitu di sini di hasil output sementaranya itu menghasilkan 1, dan hasil output ini kemudian akan menjadi inputan untuk gerbang NAND 2 sama dengan input dari switch S. Di sini hasil output sementaranya itu juga 1, dan kemudian akan berlanjut ke gerbang NAND 4, dan di sini juga akan balik ke gerbang NAND 3. Nah, karena di sini inputnya 1 dan masuk ke gerbang NAND 3, maka akan menghasilkan output sementara yaitu IN. Di sini nilainya 0. Begitu juga ini, karena di sini harus ada input bernilai 1 dan masuk ke gerbang NAND 4, dan dengan masuk juga inputan dari QN sementara menuju ke gerbang NAND 4 ini. Dan juga bersama tadi switch R inputannya 1, sehingga dari inputan QN sementara dan inputan R yang bernilai 1 menghasilkan output yaitu key bar sementara. Kemudian key bar sementara ini menjadi inputan untuk gerbang NAND 1 ini. Karena hasil ini mengalir seperti ini. Itulah yang menjadi input pada gerbang NAND 2 juga. Itu juga karena gerbang NAND 2 terhubung dengan input dari S yang dari sini menuju sini, dan jadi input dari key bar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.